Salah satu konsep yang sering saya dengar dan diglorifikasikan oleh masyarakat adalah mengenai tujuan hidup. Tujuan hidup yang menurut banyak orang adalah menjadi pengusaha dengan ribuan karyawan, atau menjadi influencer dengan jutaan followers, atau pemain sepak bola atau penyanyi yang terkenal, atau sebenarnya apapun yang menghasilkan uang yang banyak. Saya juga merasakan hal yang sama ketika saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya. Tidak jarang ketika mereka ditanya, "Apa cita-citamu?" Jawabannya adalah ingin jadi orang kaya. Nah, tujuan hidup banyak orang sering berkutat pada faktor harta, tahta, ataupun terkenal. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah tujuan hidup yang kata mereka itu sebenarnya benar, atau selama ini sebenarnya kita salah mengartikan tujuan hidup? Kita akan mengupas jawaban dari pertanyaan tadi dari sebuah film yang berjudul Soul. Dan spoiler alert bagi yang belum menonton. Selamat datang di Culturific, dan ini adalah tujuan hidup yang sebenarnya. Tidak jarang kita dengar statement keluar dari mulut orang kaya bahwa uang itu bukan segalanya. Tapi gimana rasanya orang-orang yang seumur hidupnya itu tujuannya hanya mengejar uang mendengarkan statement tadi? Pasti mereka bingung, dan gak jarang yang kontra. Alah, itu karena dia udah kaya aja makanya dia ngomong kayak tadi. Dikotomi akan tujuan hidup inilah yang diekspresikan dalam film Soul. Bahwa mengejar tujuan hidup secara obsesif dan berlebihan itu ternyata sangat berbahaya. Kita diceritakan kehidupan Joe Gardner yang isinya hanyalah jazz, jazz, dan jazz. Dia mendedikasikan hidupnya hanya untuk satu aktivitas ini. Sebenarnya dia berprofesi sebagai guru, tapi dia pengen banget tampil di panggung profesional. Dan ketika ia berhasil mendapatkan kesempatan itu, dia seneng banget. Sampai-sampai dia tidak memperhatikan jalannya, dan kemudian meninggal. Kemudian setelah meninggal, dia nggak sengaja masuk ke yang namanya The Great Before. Di tempat ini, jiwa-jiwa yang belum lahir mendapatkan kepribadian mereka, passion mereka, dan juga ciri khas mereka, sebelum pada akhirnya dilahirkan di bumi. Dalam The Great Before, jiwa-jiwa baru akan dibimbing oleh jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Nah, disinilah Joe Gardner bertemu dengan 22. Saat menjadi mentor dari 22, terdapat scene di mana dia melihat review kehidupannya secara utuh, termasuk memori-memorinya yang pahit. Dan di sana dia ngerasa bahwa hidupnya itu adalah sebuah kegagalan besar, sehingga dia harus kembali ke bumi untuk ngebenerin semua itu. Singkat cerita, Joe dan 22 kembali ke bumi, dan 22 terjebak dalam tubuh Joe, dan juga Joe terjebak dalam tubuh kucing. Kita sebagai penonton dan juga Joe di dalam film itu dapat melihat betapa Joe itu terobsesi dengan yang namanya jazz. Ada satu scene di mana dia ngobrol dengan tukang cukur tentang kehidupan. Dan kang cukurnya pun bilang, walaupun menjadi tukang cukur itu bukan pilihan pertama dalam hidupnya, tapi dia tetap bahagia kok dalam ngejalaninnya. Whoa, slow your roll there, Joe. I'm happy as a clam, my man. Not everyone can be Charles Drew inventing blood transfusion. Percakapan yang banyak tadi membuat Joe mungkin sedikit terbuka pikirannya. Karena waktu mereka mau pergi, si tukang cukur bilang, "Wah, seru banget ya ngobrol sama Mujo tentang apapun selain jazz." Teman-teman, ketika seseorang sudah menemukan yang namanya tujuan hidup, bisa jadi dia sangat obsesif terhadap hal itu. Sampai itu menjadi satu-satunya hal yang dia pikirkan, dia mimpikan, dan dia bicarakan. Kadang-kadang, waktu ngobrol dengan orang lain, dia pun gak sadar udah ngomongin hal itu, sampai lupa merasakan hal-hal lainnya yang indah juga dalam kehidupan ini. Setelah Joe mendapatkan kembali tubuhnya, ia pun melaksanakan konser yang selama ini ia idam-idamkan. Dan dia berhasil, teman-teman. Dia bahkan mendapatkan standing ovation dari para penonton. Welcome to the quartet, Teach. Joe akhirnya mendapatkan semua yang ia inginkan. Tetapi setelah itu yang dia rasakan, kok berbeda ya dengan apa yang dia ekspektasikan. It's just I've been waiting on this day for my entire life. I thought I'd feel different. Coba bayangkan kita seumur hidup mendedikasikan semua waktu dan usaha kita untuk sebuah pekerjaan, hanya untuk mengetahui bahwa itu ternyata hanyalah sebuah pekerjaan. Ya kan? Gak ada yang berbeda. Pekerjaan tetaplah pekerjaan. Selesai dari sana, ia harus menaiki subway juga, sama seperti orang-orang lain. Subway yang sama yang sebelumnya ia asosiasikan sebagai ketidakpuasan dalam hidup.
Ekspektasinya adalah setelah dia melakukan apa yang dia impikan, dia nggak perlu lagi untuk merasa gak puas akan hidup. Dan reality hits, sampai di rumah, Joe pun tersadar bahwa obsesi mengejar-ngejar tujuan hidup secara berlebihan adalah sebuah jebakan. Sebuah jebakan yang seakan-akan kita mendapatkan kebahagiaan permanen ketika mendapatkannya. Padahal yang terjadi adalah kita melewati banyak sekali hal-hal indah, hal-hal kecil dalam kehidupan. I heard this story about a fish. He swims up to this older fish and says, I'm trying to find this thing they call the ocean. The ocean, says the older fish. That's what you're in right now. This, says the young fish, this is water. What I want is the ocean. Baik dari kita yang tidak sadar mana yang namanya kebutuhan dan mana yang namanya keinginan. Nah, sebagai jiwa yang nggak pernah ke bumi, pengalaman 22 untuk langsung ke bumi dalam tubuh Joe itu mengubah banyak pandangannya tentang hidup. Dari yang menurutnya bumi itu nggak seru, menjadi berbeda 180 derajat. Awalnya dugaannya benar, ternyata bumi itu sekacau itu. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menyukai kehidupan. Dan dia pun mulai menyukai hal kecil dalam hidup itu. Seperti makanan, percakapan, bahkan ketakutan. Semuanya itu membuat dia mengerti, ternyata hidup itu nggak buruk-buruk amat. Sedangkan Joe, yang terjebak dalam tubuh kucing, melihat bahwa banyak sekali interaksi yang tercipta ketika dia tidak hanya membicarakan tentang jazz. Berbeda dengan Joe, 22 menghidupi kehidupannya dengan penuh apresiasi atas hal-hal kecil. Memperjelas begitu banyaknya hal yang Joe lewati untuk mengejar keinginannya. Di awal cerita, Joe itu sebenarnya kelihatan senang ketika melihat salah satu anak didiknya itu memainkan musik dengan senang atau dengan passion. Bahkan ibunya sebenarnya tahu kalau Joe itu kurang menghargai pekerjaan dia sekarang. Dia gak menikmati hidup, dia cuma berharap ada satu momen ajaib yang bisa merubah seluruh kehidupannya. Di film Soul ada sebuah tempat seperti gurun pasir yang dinamakan The Zone. The Zone merupakan tempat yang dimasuki ketika seseorang itu bergairah melakukan apa yang mereka sukai, apa yang menjadi passion mereka. Tetapi zone juga bisa menjadi perangkap ketika jiwa-jiwa itu terlalu terobsesi dengan keinginannya, lalu kemudian tersesat. Di mana kita sering berada di situasi di mana nggak ada yang lebih penting di dunia ini selain keinginan kita itu. Singkat cerita, 22 jadi depresi dan menjadi apa yang dikatakan film jiwa terhilang. Semua negativitas di dalam dia mengkonsumsi dia. Tapi yang paling besar adalah bahwa dia nggak punya tujuan, dia nggak punya keinginan, sehingga dia merasa nggak layak untuk hidup. Untungnya Joe mengeluarkan dia dari situasi itu. Teman-teman, kalau kita merasa kita nggak layak hidup karena kita nggak punya keinginan, atau karena kita tidak berhasil mendapatkan keinginan kita, maka kita akan membuang tujuan sebenarnya dari hidup, yaitu untuk dinikmati. Already did. Now it's your turn. Semua orang yang paling pintar dan paling terkenal yang kita tahu, itu udah pernah ngajakin 22 ke bumi. Tapi di antara semua itu, Joe, si orang yang biasa aja ini, yang nggak punya penghargaan, dan nggak punya apapun, malah dia yang berhasil. Karena 22 nggak tertarik dengan sesuatu yang besar. Yang menurut dia menarik justru adalah hal-hal kecil yang sering luput dari banyak orang, termasuk Joe. Akhir dari film Soul ini menggambarkan bahwa Joe yang tidak tahu mau dibawa kemana arah kehidupannya itu. Dan kita sebagai penonton juga nggak tahu. Tapi bukankah itulah hidup, penuh dengan ketidakpastian? Bukan berarti kita nggak boleh punya tujuan hidup ya teman-teman. Tapi setelah mendapatkan tujuan hidup itu, lalu apa? Apakah dalam proses pengejaran tujuan hidup itu, semua hal selain tujuan hidup, itu nggak ada artinya? Kenyataannya kita nggak datang ke dunia ini hanya untuk satu tujuan. Semua yang kita rasakan, kita lakukan, kesuksesan kita, kegagalan kita, pengalaman kita, itu semua merupakan arti dari menjalani kehidupan. Cari pengalaman. Bahkan sesimpel berjalan kaki ataupun bernafas. Jadi kita bisa ngelakuin apapun yang kita inginkan. Jadi keluarlah dari kotak itu teman-teman. Dan udah waktunya ngejalanin hidup sekarang. Bukan nanti ketika sudah A ataupun sudah B. Akhir kata jangan lupa bahagia dan bersyukur karena masih dikasih kesempatan hidup. Oh ya, bagi kalian yang ingin request pembahasan silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.